tawaran dan permintaan Indonesia kepada pihak Amerika Serikat dengan 5 manfaat sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional negara Republik Indonesia dan dirancang secara berimbang. Tindak lanjutnya, yang pertama akan dilakukan konsultasi internal di dalam negeri dan kemudian terus berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Kemudian mohon izin dari Ibu Menteri Keuangan bahwa telah dilakukan pertemuan bersama Pak Menko juga dengan Secretary of Treasury. Kemudian dalam konteks yang sama juga dalam keperluan G20 dan IMF Spring Meeting. Jadi ketiga pertemuan tersebut untuk mengetahui posisi Amerika Serikat dalam konteks lembaga-lembaga multilateral, dan tadi sudah dijelaskan bahwa Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota. Kemudian juga dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa diperlukan reformasi WTO sendiri dengan adanya kebijakan resiprokal tarif untuk mendapatkan tatanan perdagangan yang lebih adil. Semua jalur sudah ditempuh dan tadi disampaikan juga bahwa proposal yang disampaikan oleh Indonesia, Pak Menko Perekonomian, mendapat respon yang sangat positif karena baik menyangkut kepentingan bilateral dan juga kepentingan global. Mohon izin, demikian highlight yang dapat kami sampaikan. Izin Pak Menko, apakah kita bisa berlanjut ke sesi kedua, tanya jawab? Silakan. Terima kasih Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kami bagi menjadi 3 termin atau 2 nanti mengingat waktu. Yang pertama dari Ayos Carlos dari iNews. Ada 3 pertanyaan, akan saya sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah terkait pelayanan QRIS hingga kondisi Mangga 2 yang dituding sebagai tempat barang bajakan. Apa alasan Amerika Serikat dan apakah dibahas dalam perundingan dan apakah langkah pemerintah? Kemudian pertanyaan kedua dari Ayos Carlos. Hal fundamental apa yang harus segera dibenahi untuk mencapai kemandirian dalam pengembangan industri nasional? Kemudian yang ketiga, dalam rangka menghadapi dampak tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia fokus mencari pasar alternatif. Apakah boleh diupdate negara mana saja yang mempunyai peluang ekspor baru terhadap menjadi pasar Indonesia yang baru? 3 pertanyaan dari Ayos, kemudian yang kedua Pak Menko dari Stefano Reuters. Ada 3 pertanyaan juga, mohon izin. Apa saja tawaran resmi yang diajukan Indonesia kepada pemerintah AS? Apakah termasuk penambahan impor dan apakah pesawat tempur termasuk di dalamnya? Kemudian yang kedua, apa respon awal dari pemerintah Amerika Serikat terhadap tawaran-tawaran Indonesia dan kapan dijanjikan akan direspon oleh Amerika Serikat? Kemudian yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi tim delegasi Indonesia selama bernegosiasi kurang lebih seminggu di Amerika Serikat, dan apa rencana ASEAN sebagai satu grup dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir pada termin pertama dari Wahyu Setiawati dari BTV, pertanyaan cuma 1, rencana penambahan impor dari Amerika Serikat, apakah akan berimbas ke hubungan Indonesia dengan negara lain? Dan apakah negosiasi tidak mencederai hubungan Indonesia dengan negara lain? Demikian 3 pertanyaan dari 3 media di termin pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Menko. Pertama ya, Pak Ayos Carlos, ini terkait dengan QRIS
itu atau gateway nasional, Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun visa. Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Kedua, tidak ada pembahasan mengenai Mangga 2, ini tidak ada. Jadi bahkan kita belum bicara detail inti. Jadi ini pertanyaan yang diramaikan ini variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan hal fundamental yang harus dibenahi oleh sektor pengembangan industri, tentunya terkait dengan akses terhadap pasar-pasar produk industri nasional. Kemudian dampak daripada tarif impor terhadap market baru, salah satunya tentu kita akan mengutamakan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan kerjasama yang sudah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses. Antara lain juga Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan EU-SEPA, dan kami sudah berkomunikasi dengan komisioner di EU-SEPA, dan mereka pada prinsipnya sekarang sangat terbuka dan sangat ingin agar SEPA ini segera diselesaikan. Jadi ini perubahan yang cukup mendasar. Kemudian tentu Indonesia baru masuk menjadi BRICS, dan ini juga menjadi akses pasar yang baru, dan juga aksesi Indonesia di dalam CPTPP. Nah, itu akan membuka pasar baru, baik itu UK, kemudian Meksiko, dan beberapa negara Latin Amerika lain. Terus dari Mas Stefano, karena kita dalam proses perundingan, maka tentu apa yang ditawarkan dan apa respons itu masih merupakan hal yang dinamis, jadi bukan posisi yang statis. Nah, kemudian tentu terkait dengan tawaran Indonesia di sektor energi, di sektor pertanian, kemudian dan yang lain, ini masih dalam konteks pembahasan yang nanti rinciannya akan diumumkan sesudah deal ini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, respons awal dari Amerika tadi sudah disampaikan Ibu Menteri Keuangan, Indonesia adalah yang salah satu yang pertama yang merespons. Tentunya ada keuntungan bagi Indonesia karena ini sebagai salah satu adalah early mover advantage yang bisa menjadi salah satu referensi bagi Amerika. Kemudian tantangan yang dihadapi tentu karena ini adalah Indonesia adalah satu dari